Langit Aceh sore itu menggantung mendung. Langkah-langkah pelan, seorang lelaki bernama Rahmat menyusuri jalan kecil di pinggiran Kabupaten Pidia. Ia adalah seorang peziarah dari Medan yang tengah dalam perjalanan spiritual ke makam para ulama besar Aceh. Tujuannya jelas, mencari ketenangan batin setelah bertahan-tahan hidup penuh kegelisahan. Tapi sorry, semuanya berubah. Rahmat merasa ada yang aneh sejak memasuki jalan setapak yang membelah hutan kecil. Peta digital di ponselnya tak lagi memberi petunjuk sinyal hilang, dan suara Allah menjadi satu-satunya yang mengiringi perjalanannya. Ia terus berjalan, walau jalanan makin sempit dan tertutup semak. Tapi entah kenapa, hatinya tidak merasa takut, malah terasa damai. Seolah langkahnya memang sedang dituntun. Beberapa ratus meter kemudian, di tengah sunyi dan kabut yang mulai turun, muncullah sebuah gapura kayu tua dengan ukiran Arab yang rumit. Di atasnya tertulis, Kampung Meurah. Tak ada di peta, tak pernah ia dengar sebelumnya. Rahmat melangkah masuk. Segera, keanehan lain muncul. Udara di dalam desa itu terasa lebih segar, bahkan wangi, seperti bunga melati. Rumah, panggung, kayu, berjajar rapi. Anak-anak bermain sambil tertawa, para ibu menumbuk padi, dan para lelaki duduk bersarung di Mu'unasah, membaca Al-Quran. Semua tampak seperti potret kehidupan desa yang ideal, bersih, tenang, dan teratur. Assalamualaikum, sapa Rahmat ragu. Seorang lelaki tua dengan senyum ramah menyambutnya. Waalaikumsalam. Tamu dari luar? Ya, silakan singgah. Kami senang menerima tamu. Rahmat diterima dengan hangat. Ia diberi makan, tempat menginap, bahkan diajak ikut pengajian malam di Mu'unasah. Malam itu, Rahmat duduk di bawah lampu temaram sambil mendengarkan lantunan ayat-ayat suci yang menyentuh kalbunya. Entah mengapa, air matanya mengalir begitu saja. Ia merasa seperti pulang, padahal ia baru tiba. Namun, di balik keramahan dan kedamaian itu, ada sesuatu yang aneh. Woga, desa terlalu sempurna. Mereka semua berpakaian bersih, wajah bersinar, dan tak ada satupun yang bicara tentang dunia luar. Tak ada listrik, tapi rumah-rumah terang. Tak ada suara kendaraan, bahkan ayam pun tak terdengar. Keesokan harinya, Rahmat berpamitan. Ia ingin melanjutkan perjalanannya, tapi saat mencoba keluar dari desa, ia mendapati jalan yang ia lalui sebelumnya tak bisa ditemukan. Tak ada gapura, tak ada jalan setapak. Yang ada hanya semak belukar dan hutan lebat. Ia kembali ke desa itu, namun jalan yang ia tempuh semalam juga lenyap begitu saja. Rahmat panik. Ia bertanya pada penduduk desa, "Maaf, jalan keluar desa ini ke arah mana?" Wajah seorang ibu yang ditanyanya berubah sendu. "Kalau sudah masuk ke sini, kadang tidak bisa keluar, Nak. Tapi jangan takut, di sini aman." Rahmat menatap langit. Matahari tetap bersinar, tapi terasa berbeda. Ia coba tidur malam itu, berharap besok bisa menemukan jalan keluar. Namun keesokan harinya, semua tetap sama. Ia terjebak. Pada hari ketiga, sebuah rombongan relawan pencari peziarah tersesat menemuinya. Mereka mengaku telah mencarinya selama 2 minggu. Setelah ia dilaporkan hilang oleh keluarga, "Aku cuma 3 hari di sini," seru Rahmat bingung. Namun kenyataan lebih mengejutkan. Saat ia menunjuk arah desa tempat ia tinggal selama 3 hari itu, tak ada apa-apa di sana. Hanya puing-puing bekas desa yang pernah ada hancur, porak-poranda, dan penuh semak belukar. Salah satu relawan berkata pelan, "Itu dulu desa Kampung Meurah. Hilang sejak tsunami ke 2004, tak ada yang selamat." Rahmat menggigil. Ia yakin tinggal di sana. Ia makan, tidur, mengaji, tapi kini semuanya hilang. Saat ia buka tasnya,
ada satu benda yang membuat bulu kuduknya berdiri. Sebuah peci putih bersih, masih wangi melati. Dengan nama Teungku Hashim tertulis di bagian dalamnya nama ulama yang dikabarkan hilang dalam tsunami dan tak pernah ditemukan jasadnya. Rahmat sadar, ia telah hidup selama 3 hari bersama arwah yang belum berpindah ke alam akhir. Mereka masih hidup dalam harmoni di antara dunia menunggu waktu mereka dijemput. Dan ia, entah bagaimana, telah diizinkan masuk, lalu dikembalikan. Tapi kenapa? Itu masih menjadi misteri. Setelah ditemukan oleh tim relawan, Rahmat dibawa kembali ke kota terdekat. Wajahnya masih pucat, pikirannya belum bisa mencerna semua yang telah ia alami. Ia terus menoleh ke belakang, ke arah hutan tempat desa itu seharusnya berada. Tapi yang ada hanya pepohonan lebat dan semak berduri. Tak ada jejak kehidupan, tak ada tanda-tanda pernah ada sebuah desa di sana. Bagaimana mungkin? Gumamnya berkali-kali dalam mobil relawan. Sesampainya di kota, Rahmat dibawa ke sebuah pesantren kecil untuk memulihkan kondisi fisik dan mentalnya. Di sana, ia dirawat oleh seorang ustadz tua bernama Ustadz Syaiful. Ustadz itu tidak menghakimi, tidak pula menertawakan kisah Rahmat. Sebaliknya, ia mendengarkan dengan seksama, sambil sesekali mengangguk pelan. Aku tinggal 3 hari, Ustadz. Aku bicara dengan warga. Aku ikut pengajian. Aku bahkan menyentuh tanah desa itu dengan tanganku sendiri. Tapi semuanya sekarang hilang, ucap Rahmat gemetar. Ustadz Syaiful menarik napas panjang. Nak Rahmat, kau bukan orang pertama yang mengalami ini, tapi kau termasuk sedikit orang yang bisa kembali. Rahmat terkejut. Maksud Ustadz Syaiful menatap jauh keluar jendela. Kampung Meurah memang pernah ada, tapi tak banyak yang tahu kisah lengkapnya. Desa itu terkenal sebagai tempat berkumpulnya ulama dan santri. Mereka hidup dalam kebaikan, jauh dari hiruk-pikuk dunia. Tapi saat tsunami 2004 melanda Aceh, desa itu ditelan ombak tanpa peringatan. Semua lenyap, tak ada yang selamat. Tapi ada cerita turun-temurun yang beredar bahwa jiwa-jiwa di sana belum pergi. Mereka masih tinggal di antara alam karena meninggal dalam keadaan suci, dalam ibadah, dalam kedamaian. Rahmat menelan ludah. Tangan dan kakinya mulai dingin. Jadi, aku tinggal bersama mereka. Aku benar-benar tinggal bersama arwah, bukan sembarang arwah, nak, jawab Ustadz Syaiful lembut. Tapi ruh-ruh yang diberi ketenangan. Mereka tidak menyakitimu, bukan? Mereka memperlakukanmu seperti saudara. Rahmat mengangguk perlahan. Mereka sangat baik, bahkan terlalu baik. Tanda bahwa mereka bukan dari kalangan yang tersesat. Tapi mengapa kau bisa masuk? Itu pertanyaannya. Lanjut Ustadz Syaiful. Biasanya hanya orang-orang tertentu yang bisa masuk ke alam itu. Mereka yang hati dan niatnya benar-benar bersih. Rahmat hatinya bergolak. Ia memang berniat mencari ketenangan, namun ia tak pernah merasa dirinya cukup suci untuk mengalami hal seaneh itu. Malam itu, Rahmat duduk sendiri di musola kecil pesantren. Angin malam bertiup pelan, membawa aroma laut yang jauh. Ia memiam mata, mencoba mengingat wajah-wajah yang ia temui di desa itu. Anak-anak yang bermain, ibu-ibu yang menumbuk padi, lelaki tua yang menyambutnya pertama kali. Tiba-tiba, sebuah suara pelan terdengar di dekat telinganya. Doakan kami, Rahmat. Rahmat membuka mata. Tak ada siapa-siapa, tapi hatinya bergetar. Ia tahu suara itu bukan hayalannya. Sejak saat itu, Rahmat merasa seakan ada beban di dadanya, bukan rasa takut, melainkan sebuah tanggung jawab. Ia merasa dipanggil untuk menyampaikan kisah ini kepada dunia, bahwa ada desa yang hilang bukan karena kehancuran semata, tapi karena mereka telah berpindah ke alam yang berbeda dan mereka masih menunggu doa dari yang hidup
Hari-hari berikutnya, Rahmat mulai rajin membaca Al-Quran, mendoakan para penghuni Kampung Meurah setiap malam. Ia mulai menuliskan pengalamannya dalam buku catatan, mencoba mengingat sedetail mungkin apa yang ia lihat dan rasakan. Namun, suatu malam saat ia menulis, sebuah kejadian kembali mengguncang batinnya. Di antara halaman-halaman catatannya yang masih kosong, tiba-tiba muncul sebuah tulisan dengan tinta yang bukan miliknya. Tulisan tangan halus, berbahasa Arab dengan huruf rapi. Jangan berhenti di sini. Ada yang harus kau temui lagi. Rahmat mematung. Keringat dingin mengucur dari pelipisnya. Ia menatap tulisan itu lama, lalu berbisik pelan. Apa maksudnya? Malam itu, mimpinya dipenuhi wajah-wajah penghuni desa. Mereka tersenyum. Namun pandangan mata mereka menyiratkan sesuatu yang belum selesai. Dan di tengah kerumunan, muncul kembali lelaki tua yang dulu pertama kali menyapanya. Kembalilah, satu kali lagi. Ada yang tertinggal. Rahmat terbangun dengan jantung berdegup kencang. Apakah ia harus kembali ke desa yang tak bisa ditemukan itu? Pagi hari di pesantren itu terasa berbeda. Awan menggantung rendah dan embun belum mengering dari rumput halaman. Rahmat duduk lama di beranda kamar tamu, menatap kosong ke arah jalan tanah yang membelah kompleks pesantren. Di tangannya, buku catatan kecil terbuka pada halaman yang semalam menampakkan tulisan aneh. Itu tulisan yang ia yakin bukan hasil tangannya sendiri. Jangan berhenti di sini. Ada yang harus kau temui lagi. Kalimat itu terjenjang sepanjang pagi. Semakin ia mencoba melupakannya, semakin kuat dorongan di hatinya untuk kembali ke tempat itu. Kampung Meurah, desa yang sudah tidak ada, namun menyimpan bagian dari dirinya yang tertinggal di sana. Saat Ustaz Syaiful keluar dari musola setelah salat duha, Rahmat menghampirinya. Ustadz, katanya pelan, aku harus kembali ke sana. Ustaz Syaiful tidak langsung menjawab. Ia menatap wajah Rahmat dalam-dalam, seolah mencoba membaca isi hatinya. Kau yakin ini bukan hanya perasaanmu sendiri? Aku yakin, jawab Rahmat mantap. Ada sesuatu atau seseorang yang menungguku di sana. Aku tak tahu kenapa, tapi aku merasa belum selesai. Ustadz menghela napas panjang. Kalau begitu, kau harus bersiap bukan hanya secara fisik, tapi juga batin. Tidak semua yang kembali bisa kembali lagi ke sini. Beberapa hari kemudian, Rahmat memulai perjalanan pulangnya. Ia membawa bekal seadanya: air minum, roti kering, mushaf kecil, dan buku catatannya. Namun yang paling penting, ia membawa satu hal: keyakinan. Ia menyusuri jalur yang dulu membawanya ke desa itu. Meski medannya berubah, ia merasa kakinya seperti mengingat sendiri langkah-langkahnya. Ada bagian dari tubuhnya yang lebih tahu arah daripada pikirannya. Hutan yang ia lewati dulu kini lebih lebat. Pohon-pohon menjulang seperti tembok alami, dan suara alam menjadi satu-satunya iringan. Setelah berjam-jam berjalan, akhirnya ia kembali ke tempat yang diyakininya sebagai bekas gapura desa. Tak ada apa-apa di sana, hanya pepohonan dan rerumputan liar. Rahmat duduk di atas batu besar. Ia memejamkan mata, membaca ayat kursi, lalu berdoa, Ya Allah, jika Engkau izinkan aku melihat kembali apa yang Engkau kehendaki untuk kutemui, maka bimbinglah aku. Jika tidak, kembalikan aku dalam keadaan selamat. Saat ia membuka mata, udara di sekitarnya perlahan berubah, seperti ada kabut tipis turun dari langit. Angin berhembus lebih dingin, dan suara hutan mendadak hening. Lalu, samar-samar, sebuah suara azan terdengar dari kejauhan. Lambat, nemu, jelas. Rahmat berdiri. Ia mengikuti arah suara itu, melewati semak-simak yang entah bagaimana mulai terbuka dengan sendirinya. Lalu seperti sihir ia
melihat gapura kayu tua itu berdiri kembali di hadapannya, masih dengan ukiran Arab yang sama. Gampong Meurah, tangannya gemetar saat menyentuh kayu gapura itu, dan saat melangkah masuk, semuanya seperti sebelumnya. Desa yang bersih, damai, dan damai. Anak-anak berlarian, para ibu sibuk di halaman rumah, dan laki-laki tua di Maunasah sedang mengaji. Mereka semua masih ada, seolah waktu tidak berjalan di sini. Lelaki tua yang dulu menyambutnya kembali berdiri di depan rumah panggung yang sama. "Kau kembali," katanya. Dengan senyum yang tak berubah, Rahmat mengangguk. "Ada yang tertinggal, bukan?" Orang tua itu tidak langsung menjawab. Ia memberi isyarat agar Rahmat mengikutinya. Mereka berjalan menyusuri desa, lalu berhenti di belakang Maunasah, di dekat sebuah pohon besar. Di bawah pohon itu ada batu nisan tua, namun tak bertuliskan nama. Hanya tasbih kayu menggantung di ranting pohon di atasnya. "Inilah alasanmu kembali," kata orang tua itu. Ia belum tenang. "Siapa?" tanya Rahmat bingung. "Istrimu." Rahmat terhenyak. "Aku belum menikah. Bukan di dunia ini, tapi di antara dua alam. Kau pernah berjanji padanya sebelum tsunami datang. Kau mungkin tak mengingatnya, tapi jiwamu ingat." Rahmat menatap batu nisan itu lama, lalu perlahan ingatan seperti kilatan cahaya muncul di kepalanya. Wajah seorang gadis muda, senyum lembut, suara yang membisikkan kata kota dalam bahasa Aceh, dan janji untuk menikah setelah ia kembali dari perjalanan. Tapi bagaimana bisa? Suaranya hampir tak terdengar. "Karena kau dulu salah satu dari kami," kata lelaki tua itu. "Tapi kau diberi kesempatan kedua. Kau selamat saat yang lain tidak. Jiwamu kembali ke dunia, tapi hatimu masih membawa bagian dari desa ini." Rahmat menangis. Ia duduk di depan nisan itu, membaca doa dan surat Yasin. Angin berembus pelan, membawa aroma melati, dan untuk pertama kalinya, ia merasa benar-benar ringan, seolah beban bertahan-tahan itu perlahan terangkat. Saat ia selesai, lelaki tua itu menepuk pundaknya. "Sekarang, kau bisa kembali. Tapi ingat, tak semua akan mengerti kisahmu. Kau bukan hanya saksi, tapi juga penjaga cerita ini." Saat Rahmat melangkah kembali menuju gapura, desa itu perlahan memudar di balik kabut. Ia berbalik sekali lagi dan melihat semua warga berdiri. Dia menatapnya, tersenyum. Wajah gadis itu pun ada di sana. Ia mengangguk pelan, lalu hilang bersama cahaya pagi. Rahmat kembali berdiri di tengah hutan. Gapura itu tak ada lagi, tapi hatinya tahu. Ia telah kembali dari tempat yang tak semua orang bisa kunjungi dan tak semua bisa pulang darinya. Setelah kembali dari Gampong Meurah, untuk kedua kalinya, Rahmat merasa dirinya bukan lagi orang yang sama. Tubuhnya tetaplah tubuh seorang pria biasa, tapi jiwanya telah menyentuh sesuatu yang tidak bisa dijelaskan dengan logika manusia. Ia membawa pulang rasa tenang yang tak pernah ia rasakan sebelumnya, dan juga sebuah rahasia besar yang harus ia jaga kembali di pesantren. Ustadz Syaiful menyambutnya dengan tatapan hangat. Ia tak banyak bertanya, hanya memberi tempat tenang untuk Rahmat beristirahat. Setelah beberapa hari, barulah mereka berbincang di bawah pohon mangga di halaman belakang pesantren. "Sudah selesai tugasmu di sana?" tanya Ustadz. Rahmat mengangguk pelan. "Sudah, tapi bukan untuk dilupakan." Ustadz Syaiful tersenyum tipis. "Kalau begitu, kau telah menjadi bagian dari kisah yang lebih besar dari dirimu sendiri." Rahmat mulai menulis kembali di buku catatannya. Tapi kali ini, ia tidak menulis sebagai orang yang sekadar mengalami kejadian gaib. Ia menulis sebagai seorang saksi. Ia menuliskan wajah-wajah yang ia temui, suara-suara yang ia dengar, dan terutama perasaan-perasaan yang tak bisa diungkapkan dengan kata biasa.
rasa rindu yang dalam, rasa terikat dengan tempat yang tak ada, di peta, dan cinta yang tak selesai pada seseorang dari alam yang berbeda. Namun, hidup di dunia nyata terus berjalan. Tak lama setelah kembali, Rahmat menerima kabar dari keluarganya di Medan. Ibunya sakit keras. Ia segera pulang. Di rumah, keluarganya menyambut dengan bahagia dan haru karena mereka benar-benar mengira Rahmat telah hilang untuk selamanya. Tapi Rahmat tidak banyak bercerita tentang apa yang ia alami. Sudahlah, itu hanya mimpi buruk, kata kakaknya, mencoba menghibur. Tapi Rahmat tahu itu bukan mimpi dan bukan pula hal buruk, hanya bukan untuk semua orang. Setelah ibunya pulih, Rahmat mulai merasa gelisah lagi. Bukan gelisah karena kehilangan arah, melainkan karena merasa seperti menanggung beban. Ia mulai bermimpi tentang desa itu lagi, tapi bukan dalam bentuk nyata. Desa itu kini hadir seperti kenangan samar, suara anak-anak tertawa, gemericik air dari pancuran bambu, dan wajah gadis itu yang masih memandangnya diam-diam. Suatu malam, saat ia membaca catatannya, muncul gagasan dalam benaknya. Bagaimana jika kisah ini dibagikan ke dunia, bukan sebagai cerita horor, tapi sebagai pengingat, sebagai pelajaran bahwa ada alam lain yang dekat dengan kita, bahwa jiwa-jiwa yang tenang tidak benar-benar hilang, hanya menunggu didoakan, dikenang, dan dihormati. Rahmat mulai menulis ulang kisahnya dengan gaya naratif. Ia tak menyebut nama asli desa atau orang-orang di dalamnya. Ia menyamarkan banyak hal, namun tetap mempertahankan ruh dari apa yang ia alami. Ia mengirimkan naskahnya ke penerbit kecil di Banda Aceh. Tak lama, penerbit itu tertarik dan memutuskan untuk menerbitkannya dalam bentuk buku kecil dengan judul sederhana, Desa yang Hilang. Beberapa bulan kemudian, buku itu beredar. Banyak yang membacanya, tapi sebagian dari mereka yang membacanya merasakan sesuatu yang lain, seperti ada yang menyentuh batin mereka. Beberapa bahkan mengaku bermimpi tentang sebuah desa indah, suara azan yang menyayat hati, dan senyuman seorang gadis yang menatap dari balik jendela rumah kayu. Rahmat tak pernah mencari ketenaran dari kisah itu. Ia hanya ingin menjalankan amanah yang dititipkan padanya, menjadi penjaga kisah, dan itu sudah cukup. Namun, pada suatu hari, seorang pria tua datang ke rumahnya. Ia membawa sebuah benda kecil yang dibungkus kain putih. Saat dibuka, ternyata itu adalah tasbih kayu persis seperti yang tergantung di pohon dekat nisan di desa itu. Ini milik adik saya, kata pria itu. Suaranya lirih. Ia hilang saat tsunami. Kami tak pernah menemukan jasadnya. Tapi saat saya baca bukumu, saya bermimpi ia menitipkan ini padamu. Rahmat gemetar saat menerima tasbih itu. Ia tahu ini bukan kebetulan. Sejak hari itu, ia semakin yakin bahwa kisah ini belum sepenuhnya selesai, bahwa Gampong Meurah, walau tak lagi bisa dilihat, masih ada dalam bentuk lain, dalam doa, dalam kenangan, dalam detak hati orang-orang yang pernah menyentuh batas antara dunia dan alam ruh. Dan Rahmat, ia hanya pernah masuk ke desa itu. Ia adalah bagian dari desa itu, dan tugasnya belum berakhir. Waktu terus berjalan, musim berganti, dan kehidupan Rahmat perlahan kembali tenang di permukaan. Namun, di dalam hatinya ada sesuatu yang selalu bergerak, seperti gelombang kecil yang tak pernah berhenti mengalun. Walau ia menjalani hari-hari, biasa mengajar anak-anak di surau, membantu orang tuanya di ladang, dan menulis di waktu senggang jiwanya, tetap terhubung dengan tempat itu. Gampong Meurah, desa yang pernah ia masuki dan tidak tercatat di peta manapun. Buku yang ia tulis memang tidak terkenal, tapi terus menyebar dari tangan ke tangan. Setiap beberapa bulan,
Rahmat akan menerima surat dari pembaca bukan sekadar ucapan terima kasih, tapi kisah-kisah yang membuat bulu kuduk berdiri. Mimpi tentang desa di balik kabut, suara azan yang menggema dari arah laut, dan bayangan-bayangan wajah yang tersenyum tapi tak pernah banner-banner dikenal. Namun yang paling mengganggu adalah satu surat tanpa nama yang datang dengan tulisan tangan sangat halus. Surat itu hanya terdiri dari satu kalimat. Belum semua jiwa tenang di sana. Kalimat itu mengembalikan semua ingatan Rahmat ke titik awal. Apakah benar ada sesuatu yang belum selesai? Ia mulai merasa bahwa kunjungan keduanya ke Gampong Meurah belumlah akhir dari segalanya. Beberapa hari kemudian, seorang santri dari pesantren, Ustadz Syaiful, datang tergesa-gesa ke rumah Rahmat membawa kabar. Ustadz jatuh, sakit, dan terus memanggil-manggil nama Rahmat dalam demamnya. Tanpa pikir panjang, Rahmat segera pergi ke pesantren, membawa serta tasbih kayu yang pernah diberikan kepadanya oleh pria tua misterius. Sesampainya di sana, Ustadz sudah terbaring lemah, wajahnya pucat, tapi matanya terbuka saat melihat Rahmat. Dengan suara lirih, ia berbisik, "Rahmat, kau harus kembali." Sebelum pintunya banner-banner tertutup, Rahmat menggenggam tangan Ustadz. "Apa maksud Ustadz? Pintu apa?" "Pintu antara dua alam itu sedang tertutup perlahan. Gampong Meurah akan menjadi rahasia yang terkubur, kecuali kau temukan jiwa yang belum tenang itu dan bantu ia berpulang." Rahmat ingin bertanya lebih banyak, tapi Ustadz kembali terlelap. Santri-santri lain hanya bisa melihat dengan bingung, tak mengerti maksud percakapan mereka. Tapi Rahmat tahu ia tidak bisa mengabaikan tanda ini. Malam itu, Rahmat kembali membuka buku catatannya. Ia menelusuri halaman demi halaman, mencoba mengingat kembali semua yang ia temui di desa itu. Nama-nama, wajah-wajah, bahkan obrolan singkat dengan warga. Sampai akhirnya ia berhenti pada satu catatan kecil yang nyaris terlupakan. Seorang anak laki-laki yang selalu duduk sendirian di bawah pohon mangga, memandangi langit sore, tak pernah berbicara. Anak itu tidak pernah tersenyum, tidak pernah ikut bermain. Bahkan Rahmat tak pernah melihat siapa orang tuanya. Dia yang tertinggal, bisik Rahmat. Esok paginya, ia berpamitan pada keluarganya untuk kembali pergi. Kali ini, ia tak menjanjikan kapan kembali. Ia hanya berkata, "Aku harus menyelesaikan apa yang belum selesai." Seperti sebelumnya, ia menelusuri jalan lama, hutan, dan sungai kecil. Tapi perjalanan kali ini lebih berat. Kabut tidak datang dengan lembut. Ia harus duduk berjam-jam di tempat yang dulu menjadi gerbang masuk Gampong Meurah, membaca ayat-ayat suci dengan sabar, hingga akhirnya suara azan terdengar lagi. Samar, seperti dari kejauhan dalam mimpi. Dan perlahan desa itu muncul kembali. Namun kali ini suasananya berbeda langit mendung. Tidak ada anak-anak berlari, tidak ada ibu-ibu menumbuk padi. Semua terlihat lebih sunyi, hening, seperti menunggu sesuatu atau seseorang. Rahmat melangkah cepat ke arah pohon mangga besar di ujung desa. Di sana, anak laki-laki itu masih duduk, tubuhnya kecil, mengenakan baju lusuh yang sama seperti terakhir kali. Tapi kali ini, ia menoleh ke arah Rahmat. Mata bertemu, Rahmat berjongkok di hadapannya. "Siapa namamu, Nak?" Anak itu tidak menjawab. Ia hanya mengangkat tangan kecilnya, menunjuk ke arah rami-rama yang kosong. Rahmat berdiri dan mengikutinya. Mereka berjalan ke rumah tua di tepi sungai kecil. Rumah itu tampak berbeda, tidak terurus. Rahmat melihat sebuah benda tergantung di dinding buku doa anak-anak dengan nama pemiliknya tertulis samar, Zulfikar. Saat ia menyebut nama itu,
Anak kecil itu tersenyum. Untuk pertama kalinya, air matanya menetes pelan. Rahmat memeluknya. Ia membaca doa keras-keras, surat Al-Fatihah, Al-Ikhlas, dan doa untuk anak-anak yang wafat. Saat doa terakhir selesai, tubuh anak itu perlahan memudar, berubah menjadi cahaya lembut, lalu menghilang ke arah langit yang mendadak cerah. Dan tiba-tiba, seluruh desa menjadi hidup kembali. Cahaya matahari menembus kabut, suara tawa terdengar dari kejauhan, dan azan maghrib berkumandang dengan merdu dari Maunasah. Rahmat berdiri di tengah desa. Ia tahu tugasnya telah selesai. Zulfikar, satu jiwa kecil yang selama ini terjebak di antara dunia dan akhirat, telah berpulang dengan damai. Saat ia kembali ke tempat di mana gapura desa berdiri, Rahmat menoleh sekali lagi. Desa itu tampak lebih terang, lebih damai dari sebelumnya. Ia tahu mungkin itu terakhir kalinya ia melihat Gampong Meurah. Sesampainya di dunia nyata, langit sudah gelap, tapi hatinya terasa terang. Beberapa hari kemudian, Ustadz Syaiful wafat dengan tenang setelah berpesan satu hal pada murid-muridnya: jaga kisah ini, karena ada tempot-tempot di dunia ini yang hanya bisa ditemukan oleh hati yang tulus dan jiwa yang bersih. Dan Rahmat, ia tetap menulis. Tapi kini, bukan lagi untuk dirinya sendiri. Ia menulis untuk mereka yang terlupakan, untuk jiwa-jiwa yang tidak tercatat dalam sejarah, tapi hidup dalam doa dan kenangan. Gampong Meurah boleh hilang dari peta, tapi tidak dari hati orang-orang yang percaya bahwa alam lain bukan sekadar cerita. Beberapa bulan telah berlalu sejak Rahmat terakhir kali menjejakkan kaki di Gampong Meurah. Kini, kehidupan berjalan lebih damai. Ia tinggal di sebuah rumah kecil di pinggiran Lok Semawe, dekat dengan laut yang tenang. Setiap pagi, ia duduk di tepi pantai sambil menulis dan merenung, menyapa angin laut yang seolah menyimpan bisikan kenangan masa lalu. Namun, walau segalanya tampak damai di permukaan, Rahmat tahu bahwa kisah Gampong Meurah belum benar-benar usai. Bukan karena ia masih memimpikannya, melainkan karena ada suara yang terus datang. Bukan dari daratan, melainkan dari laut. Suara itu tidak muncul setiap hari. Kadang hanya seperti bisikan lirih, kadang berupa lantunan ayat suci. Tapi yang paling sering ia dengar adalah suara perempuan halus, dalam dan penuh kesedihan. Kembali di bawah sana ada yang belum Awalnya Rahmat mengira ini hanya imajinasinya, tapi setelah suara itu muncul berulang kali, bahkan saat ia sedang salat atau membaca Al-Quran, ia mulai merasa bahwa itu bukan sekadar suara biasa. Ia merasa dipanggil bukan ke desa, tapi ke dasar laut. Pada suatu pagi yang mendung, seorang nelayan tua datang ke rumah Rahmat. Lelaki itu memegang sebuah botol kaca tua yang ditemukan terjaring dalam pukatnya. Di dalamnya ada gulungan kertas lusuh yang berisi tulisan dalam huruf Arab gundul. Tanpa sadar, tangan Rahmat gemetar saat membek. Kami berada di bawah. Kami tidak pernah ditemukan, tapi kami tidak pernah pergi. Rahmat menatap nelayan itu. Di mana Anda menemukannya? Dekat puing masjid tua di dasar laut, di area yang dulu ditelan tsunami. Tak pernah ada yang berani menyelam terlalu dalam di sana. Mereka bilang tempat itu berat. Rahmat tahu ini bukan kebetulan. Hari berikutnya, ia menemui seorang penyelam profesional bernama Fauzi yang biasa melakukan eksplorasi bawah laut di daerah pantai barat Aceh. Setelah mendengar cerita Rahmat, Fauzi awalnya menolak, menganggap ini hal mistis yang terlalu berbahaya. Tapi setelah Rahmat menunjukkan tulisan dalam botol itu, wajah Fauzi berubah. Ia mengangguk pelan.
Ada tempat-tempat yang bahkan arus pun menghindar. Ernia tenang, tapi jiwamu bisa terseret. Kalau kau benar-benar mau ke sana, aku tak bisa. I can't menyulam, tapi aku bisa membawamu ke batasnya. 2 hari kemudian, dengan bantuan perahu kecil dan peralatan selam, Rahmat berangkat menuju lokasi tersebut. Saat perahu berhenti di titik yang ditunjukkan Fauzi, Rahmat merasakan hal aneh. Udara terasa berat, meski di tengah lautan terbuka. Langit mendung dan burung-burung enggan mendekat. Setelah berdoa dan mengenakan peralatan selam, Romet perlahan turun ke dalam laut. Semakin ia menyelam, semakin sunyi dunia di sekitarnya. Cahaya matahari memudar. Ikan-ikan tampak menjauh. Lalu ia melihatnya. Reruntuhan sebuah masjid tua nyaris tertimbun pasir laut, namun kubahnya masih utuh. Di sekitarnya terlihat sisa-sisa rumah kayu yang hancur, dan sesuatu yang membuat jantungnya berdegup kencang. Puluhan kerudung putih yang mengambang perlahan, seperti melambai dalam air. Rahmat mendekat, dan saat ia sampai di dekat kubah masjid, suara itu kembali terdengar dalam kepalanya lebih jelas dari sebelumnya. Kami di sini. Kami menunggu dijemput. Bukan tubuh kami, tapi doa. Tiba-tiba, dalam pandangannya, air laut berubah. Ia tidak lagi berada di dalam air, tapi di dalam ruangan besar yang tenang dan penuh cahaya. Di sekelilingnya, ada perempuan-perempuan berjilbab duduk diam dalam lingkaran. Mereka tidak bergerak, tapi mata mereka memandang Rahmat dengan damai. Salah satu dari mereka berdiri, wahania muda, teduh, dan mengenakan gamis biru laut. Kami adalah para ibu. Kami meninggal bersama anak-anak kami. Kami belum pernah didoakan oleh nama. Kami hilang tanpa identitas. Tolong, bacakan kami satu surat saja, maka kami bisa tenang. Rahmat tak bisa menahan air matanya. Di tengah air laut, dengan sisa-sisa napasnya, ia mengeluarkan mushaf kecil dari wadah plastik tahan air yang ia bawa. Dan di sanalah, di dasar lautan yang menjadi makam massal, ia mulai membaca surat Ar-Rahman. Saat ia sampai pada ayat Fabi Ayi Olarai Rabikuma, getaran terasa di seluruh tubuhnya. Air laut di sekitarnya berubah hangat. Cahaya makin terang, dan satu persatu wajah-wajah para perempuan itu perlahan memudar, tersenyum, lalu hilang dalam percikan cahaya. Rahmat merasa tubuhnya ringan. Ia seperti ditarik ke atas oleh kekuatan yang lambat, dan tanpa sadar, ia sudah berada kembali di permukaan laut. Nafasnya tersengal, tapi hatinya damai. Kembali ke darat, Fauzi membantunya naik ke perahu. Wajah pria itu pucat. Di laut tadi, langit tiba-tiba cerah. Seperti semua awan ditarik. Kau melakukan sesuatu ya? Rahmat hanya mengangguk, menatap langit yang biru. Setelah kejadian itu, Rahmat tidak lagi mendengar suara-suara dari laut. Mimpinya pun menjadi tenang. Ia merasa kali ini benar-benar selesai. Tapi ia tahu tugasnya belum berhenti. Ia mulai menulis lagi, tapi kali ini bukan tentang desa yang hilang, melainkan tentang para jiwa di dasar laut yang menanti satu hal saja, disebut namanya dalam doa. Dan di akhir bukunya, Rahmat menulis satu pesan. Jika kau membaca ini, bacakan satu ayat untuk mereka, karena di bawah laut itu bukan hanya batu dan puing, tapi ada hati yang pernah hidup dan masih ingin dikenang. Hujan turun pelan sore itu, tidak deras, tapi cukup untuk membuat dedaunan bergetar dan aroma tanah basah memenuhi udara. Rahmat duduk di beranda rumahnya, mengenakan sarung dan jaket lusuh, sambil memandangi langit yang kelabu. Secangkir kopi hangat mengepul pelan. Buku yang baru selesai ia tulis
Doa-doa dari dasar laut tergeletak di meja kecil, sudah dijilid rapi, siap dicetak dan disebarkan. Tapi Rahmat tahu, ini bukan tentang buku, bukan tentang kisah atau ketenaran. Ini tentang penutup, tentang menyelesaikan apa yang telah ia mulai tanpa pernah benar-benar ia rencanakan. Beberapa hari lalu, ia bermimpi, mimpi yang sangat nyata. Ia berdiri di tepi pantai, tapi bukan pantai. Dunia biasa, langitnya biru kelam, dan di hadapannya terbentang lautan tak berombak. Seseorang berdiri di kejauhan bayangan samar yang perlahan berjalan mendekatinya. Saat semakin dekat, Rahmat mengenalinya. Pria tua yang dulu pertama kali menuntunnya ke Gampong Meurah. Wajahnya tetap sama, dengan sorot mata yang teduh dan senyuman kecil di sudut bibirnya. "Sudah cukup, Rahmat," katanya lembut. "Engkau telah membuka pintu, telah menyalakan cahaya di tempat yang bahkan tak lagi diingat dunia." Rahmat mencoba menjawab, tapi tenggorokannya tercekat. "Namun," lanjut pria tua itu, "masih ada satu hal lagi yang harus kau lakukan. Bukan untuk mereka, tapi untukmu." Rahmat terbangun dari mimpi itu dengan dada sesak. Ia tidak mengerti apa maksudnya. Beberapa hari kemudian, ia menerima surat dari seorang perempuan bernama Nuraini. Surat itu dikirim dari Medan. Ia mengaku sebagai anak dari salah satu korban tsunami di Aceh ibunya. Dulu hilang bersama seorang bayi di sebuah desa pesisir dan tidak pernah ditemukan jasadnya. Entah kenapa, setelah membaca tulisan Bapak di koran, saya merasa seperti ditarik untuk menulis. Saya tak tahu apakah Bapak percaya, tapi saya bermimpi berada di sebuah desa yang sangat damai. Ada ibu-ibu sedang menumbuk padi, dan seorang pemuda yang duduk di bawah pohon sambil tersenyum. Rahmat membaca surat itu berkali-kali. Dia melihat desa itu tanpa sadar. Desa yang dulu misterius dan tersembunyi kini mulai muncul dalam mimpi orang lain. Mungkin karena doa, mungkin karena cerita, tapi Rahmat tahu alam antara itu mulai melepas genggamannya. Jiwa-jiwa yang tertahan telah diberi jalan, dan sekarang bukan hanya ia yang tahu. Dunia mulai membuka diri terhadap apa yang dulu dianggap legenda semata. Pada malam terakhir bulan Safar, Rahmat kembali ke pantai. Kali ini ia tidak membawa apapun, tidak berniat kembali ke desa gaib atau menyelam ke dasar laut. Ia hanya duduk diam. Maranong angin bertiup pelan, membawa bisikan-bisikan lembut, dan tiba-tiba semuanya datang seperti kilatan. Langkah pertamanya ke Gampong Meurah, senyuman Zulfikar yang akhirnya damai, surat botol dari dasar laut, dewa-dewa yang ia lantunkan di kedalaman, para ibu yang menunggu disebut namanya. Air matanya mengalir, bukan karena sedih, tapi karena lega. Lalu ia tersenyum. "Sudah cukup," ucapnya pelan. Ia berdiri, menatap langit yang penuh bintang. Tidak ada suara, tidak ada penampakan, tapi dalam hatinya, ia tahu mereka mendengarnya. Beberapa bulan kemudian, buku-buku Rahmat tersebar di berbagai daerah. Tidak laku secara komersial, tapi dibaca oleh mereka yang benar-benar mencari. Para guru madrasah, anak-anak yatim, janda-janda yang kehilangan suami, bahkan nelayan dan tukang ojek di pelabuhan. Cerita tentang desa yang hilang bukan lagi cerita horor, tapi menjadi jembatan rasa antara yang hidup dan yang sudah tiada. Rahmat tidak pernah menjadi orang terkenal, tapi namanya disebut dalam doa banyak orang. Dan pada suatu hari yang cerah, Rahmat wafat dengan tenang di atas sajadahnya. Setelah menulis kalimat terakhir dalam jurnal hidupnya, "Aku tidak menemukan mereka, mereka yang menemukanku. Dan kini aku pulang ke tempat yang tak bisa dicatat oleh peta." Orang-orang menyebut Rahmat sebagai penjaga cerita yang hilang. Tapi bagi Nuraini,
yang kemudian meneruskan jejaknya sebagai penulis. Rahmat adalah penunjuk jalan ke tempat-tempat yang tak bisa dijangkau kaki manusia, hanya bisa diketuk oleh hati yang tulus. Kampung Meurah tidak lagi muncul dalam mimpi siapapun, karena semua yang tertinggal telah pulang.